Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau unboxing paket yang udah Ute order di salah satu marketplace teman-teman. Apa itu? Nah, isinya adalah berkaitan dengan bisnis yang akan kita jalankan di Keluarga Sakti teman-teman. Kita langsung buka aja yuk apa isinya. Ini bener-bener masih hangat teman-teman. Baru aja diantar sama kurirnya pas jam inilah sekitar 30 menit yang lalu. Nah, ini keren, kocak sih ini ininya apa packingnya. Nih, apa ya kira-kira isinya nih? Nah, kita langsung buka. Ada dua ini ya, dalam satu paket dia ngemas per satu-satu gitu. Kita langsung buka. Ini packingannya akan tetap kita pakai lagi teman-teman. Kok ada tanah-tanahnya ya? Kira-kira apa nih teman-teman? Ini berkaitan sama salah satu playlist yang ada di Keluarga Sakti teman-teman. Yap, Kebun Sakti. Jadi kita rencananya mau bisnis bibit tanaman teman-teman. Nah, ini salah satu isinya teman-teman. Di sini ada yang namanya bibit jahe merah. Tuh, keren kan teman-teman? Udah ada tunasnya. Ini yang pertama nih teman-teman. Udah singkirin dulu ya. Jadi isinya yang pertama jahe merah. Nanti kalau kalian yang ada di wilayah Bogor gitu, kalau misalkan kalian perlu jahe merah, bisa pesen di kita ya teman-teman. Harganya murah, meriah. Apalagi nih isinya. Wih, packingnya cukup keren juga ya. Ini biar supaya tetap lembab teman-teman. Nah, ini di sini udah pesan yang namanya serai teman-teman. Serai yang buat masak. Keren ya teman-teman. Sini. Meskipun tanpa media, tapi dia ngemasnya itu pakai plastik, akhirnya terjaga gitu kelembabannya teman-teman. Terus Ute juga beli bibit ini masih di wilayah Bogor, jadi masih aman ya teman-teman. Tuh, ini keren banget teman-teman. Oh ya, untuk serai ini sebetulnya kalaupun kita beli di warung atau toko sayuran yang lain, itu sebetulnya apa ya, dengan mudah bisa menanam sendiri teman-teman dari sisa dapur ya, tapi kadang ada yang numbuh kadang yang enggak. Nah, kalau misalkan ini udah ada akarnya teman-teman, nanti di Keluarga Sakti juga kita jual ini ya. Intinya kita akan menjual bibit-bibit tanaman yang benar-benar kita pakai sehari-hari teman-teman, terutama untuk di dapur, karena prinsip kita itu adalah menjadikan makanan itu sebagai obat, tanda petik ya, obat di sini. Jadi bisa bermanfaat untuk kesehatan kita, bukan kebalik gitu. Kita konsumsi suatu tanaman atau apa untuk menyembuhkan karena kita udah terlanjur sakit gitu. Jadi kita lebih mengarah ke makanan sebagai obat kita gitu. Kayak misalkan serai, kalian kalau misalkan serai itu dalam bahasa Inggrisnya nggak tahu bacanya gimana ya, lemon grass. Jadi intinya grass itu kan rumput ya, rumput terus yang wanginya itu kayak lemon. Jadi kalau misalkan kalian coba deh, kalau yang punya serai di rumah, kalian bisa potong serainya terus merem gitu, itu sebenarnya wangi lemon teman-teman. Jadi cocok banget kalau kalian mau buat minuman lemon serai teman-teman. Itu keren banget, udah apa ya, pasangan serasi gitu. Jadi kitanya juga dapat minuman yang segar, terus udah gitu juga apa ya, menyehatkan kayak gitu, tanpa bahan apa ya, bahan-bahan pewarna atau pemanis kayak gitu. Udah simpan lagi ya teman-teman, nanti akan di konten selanjutnya akan dokumentasikan juga kita apa ya, membuat media tanam dan memindahkan bibit tanaman ini untuk stok bisnis kita ya, Keluarga Sakti. Oh iya, ini apa nih? Oh iya, bener-bener lupa. Nah, ini adalah kalau di tulisannya itu adalah Sri Rejeki kalau nggak salah. Bambu apa gitu, lupa lagi, Sri Rejeki kalau nggak salah. Kalau di bahasa Sunda yang Uta tahu itu namanya kole teman-teman.
ini salah satu tanaman yang bisa tumbuh di air. Jadi maksudnya kayak misalkan kalian pengen ada ijo-ijonya gitu, hiasan yang ada di rumah gitu, tanpa ribet perawatannya, kalian bisa menggunakan kole ini untuk hiasan di rumah. Jadi kan kalau ini bahannya bukan plastik ya teman-teman, jadi kita nggak nyampah juga. Jadi saran Ute sih kalau kalian pengen dekorasi rumah gitu, perbanyak tanaman-tanaman indoor ya teman-teman, maksudnya yang asli, yang tanaman hidup, bukan yang artifisial atau dari bahan plastik gitu. Nah, ini ada 2 teman-teman, ini juga udah ada akarnya. Dan kalian itu cukup naro ini di toples yang kalian suka, bentuknya warna bening, itu cantik. Terus dikasih air gitu teman-teman. Ini ternyata dikasih 2 teman-teman, padahal Ute order cuma 1 kalau nggak salah. Nah, nih, jadi ini sebagai ini juga ya, survei sama apa ya, latihan kayak gimana sih cara packing yang benar gitu. Kita lagi bener-bener belajar gitu. Wah, keren banget teman-teman. Ini di tulisannya itu lili Paris teman-teman, biasanya termasuk yang tanaman border atau yang ada di pinggiran taman, biasanya untuk mempercantik taman. Jadi kita beli ini soalnya kayak apa ya, biar beragam gitu tanaman yang ada di kebun kita. Tapi jangan lupa juga sih, sebetulnya kalian juga harus tahu tanaman itu apakah invasi atau enggak gitu, supaya nggak mengganggu tanaman yang utama kayak gitu. Ini masih tadi ya yang Sri Rejeki. Ini adalah tanaman hits yang lagi hits. Aduh, ribet banget. Ini adalah tanaman bunga yang lagi hits akhir-akhir ini teman-teman. Namanya krokot. Ini keren banget sih teman-teman. Dia bungkus pakai daun kunyit kayaknya ya ini. Jadi dia benar-benar gunain yang ada di kebunnya kali ya. Jadi benar-benar masih fresh juga. Dan ini sudah berakar tuh. Nanti Ute akan kembang biakan, mudah-mudahan bisa berkembang dengan bagus dan bisa jadi salah satu apa ya, salah satu katalog yang ada di ini ya, di toko kita gitu. Wih, toko padahal belum ya. Gak apa-apa, jadi doa ya teman-teman. Nih, kayak gitu. Nah, terus sebetulnya alasan kita kenapa sih, oh iya, sebelum ke next part, kita langsung aja yuk biar dia jadi tetap segar. Kita simpan aja langsung Pak di koleksi tanaman kita nih yang tumbuh pakai air aja teman-teman. Nih, di sini juga Ute naruh pandan karena kalau misalkan Ute metik di luar itu kan harus ganti kostum dulu, sedangkan kadang tuh butuh pandan itu buru-buru gitu. Aduh, ribet banget. Akhirnya Ute simpan di sini dan Ute rendam pakai air doang teman-teman. Ini juga termasuk yang Sri Rejeki. Nah, Sri Rejeki ini akan Ute taruh di sini, mudah-mudahan tumbuh teman-teman. Cuman kurangnya tanaman ini tuh kurang ikan doang teman-teman. Soalnya takut ada encu atau anaknya jentik-jentik nyamuk. Nah, sampah-sampah ini yang untuk yang kertas akan Ute masukkan ke tempat kompos. Kemudian kalau yang plastik akan Ute gunakan untuk packing ini ya, toko all shop Ute ya. Jadi benar-benar gak ada yang ini ya teman-teman. Gak ada yang terbuang. Sia-sia, gak ada yang terbuang. Ya paling sedikit mah ada ya, sisa lakban. Nah sekarang kita unboxing paket yang kedua teman-teman. Ini lumayan berat dan packingannya rapi. Isinya apa ya? Masih berhubungan dengan bisnis kita juga teman-teman, yang akan kita jalankan baru apa ya, baru kayak berangan-angan gitu. Soalnya gini teman-teman, kenapa kita memilih bisnis ini, karena minat kita juga gak jauh-jauh dari ini ya teman-teman, dari tumbuhan, hewan kayak gitu. Terus lingkungan, maksudnya lingkungan di sini adalah pengen ngajak lebih banyak lagi teman-teman yang apa ya, untuk menanam gitu, untuk menumbuhkan makanan sendiri gitu, dan membuat lingkungan kita lebih asri teman-teman.
kalau misalkan yang lahannya sedikit, coba deh kalian survei lingkungan kalian gitu. Siapa tahu ada rumah kosong atau apa. Jangan takut teman-teman, selama masih kena sinar matahari dan kalian izin ke yang punya, atau misalkan emang itu fasilitas umum, coba diskusikan dengan Pak RT atau apa gitu. Coba kalian manfaatkan daripada ditumbuhin ilalang doang teman-teman, kan ngeri juga ya, jadi habitatnya ular ya Pak ya, tempat sembunyinya ular gitu. Lebih asik kan ditanamin sama tumbuhan pangan, misalkan serai yang gampang-gampang aja gitu awal-awal mah. Wah, ternyata ini adalah wadahnya teman-teman. Di sini Ute beli polybag ukuran 10x15 yang akan Ute gunakan nanti untuk memindahkan bibit-bibit tanaman. Jadi misalkan per stoknya itu Ute akan simpan dengan akan tanam di polybag ini teman-teman, supaya ketika nanti ada yang order atau apa, itu tuh nggak mesti memindahkan lagi si tanamannya, supaya mengurangi stresnya gitu. Ini tuh isinya kurang lebih 600 piece, dan memang target kita itu sebanyak itu gitu. Kalaupun misalkan pahit-pahitnya itu emang laku ya atau apa, misalkan nggak ada yang laku nih, tapi kan tanaman yang kita pelihara, yang akan kita jual itu adalah tanaman yang memang bermanfaat untuk di dapur gitu. Jadi kita nggak takut sih teman-teman, dan memang harganya juga nggak terlalu mahal ya Pak ya, nggak terlalu mahal gitu. Terus ini istilahnya kayak ya udah jajan awet aja, tapi kalau misalkan ada yang mau beli silahkan, kalau enggak ya udah gitu, nanti kita akan panen sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin video kali ini udah cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk tetap bergerak, terus untuk tetap menumbuhkan makanan kalian sendiri gitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.